Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqat taqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa baina baitil atiq. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 Maret 1924. Jika dalam kalender kita hanya tersisa beberapa hari lagi, kita menuju tanggal 3 Maret tahun 2023. Yang artinya jika kita kurangi, maka kita hampir 1 abad telah ditinggalkan oleh kekhalifahan Islam. 3 Maret 1924, kekhalifahan Turki Utsmani yang menguasai 2/3 dunia dijatuhkan. Tak tersisa sedikit pun sampai sekarang di dunia ini 60 negara muslim itu tersebar, tercecer bagaikan anak ayam yang tidak memiliki induknya. Maka kita tidak heran jika sebagian dari kita sangat merindukan akan kesatuan Islam ini untuk kembali. Kita bertanya-tanya kapan Islam bisa bangkit lagi. Kita merindukan bagaimana kekuatan umat Islam berada di bawah satu panji, berada di bawah satu bendera, berjuang bersama untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan agama Islam di atas dunia ini. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah sudah ada tanda-tanda yang kita lihat sampai saat ini hampir 1 abad kita ditinggalkan oleh kekhalifahan Islam? Apakah muncul tanda-tanda bahwa kejayaan Islam itu akan bangkit? Kita harus mengakui saat ini peradaban dunia itu berkiblat ke Eropa. Segala kemajuan berkiblat ke Barat. Pertanyaannya, apa yang saat ini tengah difokuskan oleh umat Islam? Maka jamaah rahimakumullah, dengan berat hati khatib harus menyampaikan yang terjadi pada umat Islam saat ini adalah kita sedang dinina bubukkan dengan perkara-perkara yang indah yang berbau dengan doktrin agama.
Kita bertanya, apakah lantas salah apabila kita hidup di dunia ini berbasis kepada doktrin agama, beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat, berpuasa, bersedekah sebanyak-banyaknya? Apakah salah? Tidak. Tapi Nabi SAW dipilih menjadi manusia paling hebat di dunia itu karena beliau mampu menyatukan antara urusan akhirat dengan urusan dunia. Pakistan, negara yang menduduki peringkat kedua umat Islam terbanyak di seluruh dunia. Namun berita yang selalu kita dapatkan dari negara tersebut adalah pengeboman yang terjadi di masjid. Bom bunuh diri yang terjadi di mana-mana. Ranjau yang senantiasa meledak. Kenapa? Karena mindsetnya hanya berpikir bagaimana cara mati dengan cepat. Bagaimana cara mati yang hebat agar cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Islam mengajarkan demikian? Tidak. Islam mengajarkan dengan sangat jelas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan. Beribadah itu penting, tapi urusan dunia ini tidak bisa kita lupakan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam muqaddimah ini kita akan mendapatkan satu hal yang cukup menarik. Kenapa sampai saat ini kita masih tertidur dan tidak bangkit, tidak ada tanda-tanda bahwa Islam ini akan kembali memimpin dunia sebagaimana dulu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Khulafaur Rasyidin, masa kekhalifahan Islam? Alasannya satu, karena kita sudah memisahkan, karena kita sudah membuat sekat antara urusan dunia dan juga urusan agama. Bahkan kita lebih miris lagi ketika kita harus mengatakan kita lebih sekuler daripada orang-orang barat yang sekuler. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan jalan keluar yang begitu luar biasa. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi yang hari ini kita khusus membacanya, sebagaimana khatib sampaikan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada keistimewaan orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Pada ayat ke-27 dan ayat ke-28 pada ayat ini, pada surat ini, Allah menunjukkan kepada kita bagaimana caranya umat Islam ini bisa kembali bangkit untuk bisa menguasai dunia. Karena kita harus mengakui hadis Nabi SAW bersama para sahabat ketika beliau makan bersama-sama, kemudian Nabi mengatakan, sungguh nanti kalian di akhir zaman persis seperti hidangan yang ada di atas meja ini, kalian akan dicomot sedikit demi sedikit. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah pada saat itu kami sedikit? Tidak, kata Nabi. Justru kalian itu banyak, tapi kalian diserang oleh penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, sangat benci kepada yang namanya kematian. Maka di dalam Al-Quran Allah menggambarkan bagaimana cara kita untuk bisa bangkit kembali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Kahfi ayat 27 dan 28. Allah menyampaikan, watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih. Ini yang pertama yang diajarkan oleh Allah jika ingin peradaban Islam ini bangkit kembali, jaya kembali seperti dulu, kita menguasai 2/3 daripada peradaban yang ada di dunia pada saat itu. Di Eropa dikenal dengan Dark Age, kita mengenal dengan istilah Golden Age. Apa yang pertama diajarkan oleh Allah? Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Kembali dulu, pelajari dulu, dalami dulu apa? Al-Quran yang sudah Allah titipkan kepada kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah mendengar suara Allah sebagaimana yang pernah didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan yang lebih menyedihkan, jangankan berhubungan dengan Allah, dengan Rasul kita Muhammad saja kita tidak pernah bertemu. Kita tidak tahu bagaimana paras beliau, bagaimana senyum beliau, bagaimana tata cara bicara beliau, bagaimana suara beliau, bagaimana ketika beliau bersama-sama dengan kita, kita tidak tahu. Apa yang lantas ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya? Allah hanya meninggalkan ini saja, Al-Quran.
Pertanyaannya adalah ketika Allah meninggalkan ini berada di mana? Dia pada posisi di mana di dalam kehidupan kita, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama tafsir itu menafsirkan utslu di sini adalah dua. Pertama, baca dan pahami isi Al-Qur'an, dan yang kedua, setelah membaca dan juga mempelajari, amalkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin marah ketika salah seorang tokoh Swedia, tokoh politikus Swedia yang bernama Rasmus Paludan membakar Al-Quran. Semuanya marah, semuanya berteriak, semuanya tidak terima, semuanya emosi. Kenapa? Karena Al-Quran dibakar. Apa kurangnya dengan diri kita yang begitu munafik? Berapa banyak di antara kita yang benar-benar sudah mengkhatamkan Al-Quran dari pertama sampai akhir? Betapa munafiknya kita di hadapan Allah ketika kita mengutuk orang yang bukan Islam, orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, mengutuknya hanya karena membakar Al-Quran. Bukankah kutukan itu lebih pantas kepada kita beriman kepada Allah, diberikan kalam Allah, tapi tidak pernah mau membaca, mempelajari dan mengamalkannya? Begitu gagah kelihatan kita, begitu hebat kita di depan kamera, kami mengutuk, kami tidak terima, dan sebagainya. Ketika kita dibacakan Al-Quran pun kita enggan untuk mendengarkannya. Tanya pada diri kita, gadget yang kita bawa, handphone yang kita pegang, lebih banyak isinya bacaan Al-Quran atau musik-musik yang menyesatkan? Tanya pada diri kita, setiap jeda waktu yang akan kita isi dengan waktu luang, lebih banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran atau kita justru meninggalkan Al-Quran? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat menyedihkan ketika Al-Quran ini hanya menjadi aksesoris kehidupan kita saja. Diberikan Al-Quran, kita baca Al-Quran kapan? Ketika bulan Ramadan saja. Pasca Ramadan 1 tahun Al-Quran dimuseumkan. Kurang munafik apa kita dibandingkan seorang Paludan? Dia membakar Al-Quran, dia menghina Al-Quran karena dia nggak beriman. Kita beriman, ini pegangan hidup kita, di sini pedoman hidup kita, undang-undang kita, tapi kita pun tidak mau mempelajari dan juga mengamalkan isi dari Al-Quran. Maka tidak heran jamaah rahimakumullah, kenapa Ibrahim bin Adham mengatakan, di antara alasan kenapa doa kita tidak pernah diijabah oleh Allah, kita selalu sholat, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Kata Ibrahim bin Adham, semua doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak pernah diijabah oleh Allah. Ada 10 alasannya. Salah satu di antara alasan tersebut adalah ketika Allah menitipkan Al-Quran kepada kita, tapi kita tidak pernah mau bersama dengan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hubungan kita dengan Al-Quran itu cuma 2. Al-Quran itu akan menjaga kita dari kemaksiatan atau kemaksiatan yang menghalangi kita dekat dengan Al-Quran. Hanya 2 ini saja. Al-Quran yang menjaga kita dari semua jenis kemaksiatan yang berpotensi timbul untuk kita lakukan, atau kemaksiatan yang kita lakukan sehingga kita tidak bisa membuka Al-Quran. Mungkin jamaah rahimakumullah pernah mendengar ceramahnya Ustaz Hadi Hidayat. Bagaimana beliau menyampaikan tentang Al-Quran ini? Sangat sederhana. Apa kata beliau? Coba sesekali kita bangun. Kita bangun tengah malam bukan untuk sholat tahajud. Bangun kata beliau. Kemudian kita berwudu, kita buang hajat kita, selesai. Apa kata Ustaz Hidayat? Pergi ke ruang tamu. Bukan untuk sholat, bukan untuk beribadah. Pergi ke ruang tamu, kemudian pegang Al-Quran, jangan dibuka, jangan dibaca. Cukup pegang Al-Quran ini kata beliau, lalu katakan pada diri kita. Di malam itu, ketika orang-orang sedang tertidur dan hanya kita dengan Al-Quran, katakan kepada Al-Quran yang kita pegang, dosa apa yang saya lakukan sampai-sampai kitab ini pun tidak pernah saya baca? Dosa apa yang kita lakukan sampai-sampai ketika Al-Quran dibacakan bukan bertambah zadadhum imana, tapi kita malah kesurupan. Na'udzubillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita warga Aceh familiar dengan satu nama sosok Belanda, yaitu Snok Hogronya. Istilah kaplat atau KB laknat itu muncul gara-gara tokoh Snok Hogronya ini. Pernah dia menyampaikan, apa yang dia katakan? Di Aceh itu nggak bisa
Di Aceh ini tidak bisa kita membuat masyarakat Aceh itu murtad, meninggalkan agama Islam, tapi ada cara untuk membuat orang Aceh itu pecah. Bisa kita jajah, apa caranya? Jauhkan mereka dari syariat Islam. Jika memang dia tidak bisa membuat kita keluar dari agama kita, dibuat kita menjauh dari pegangan Al-Quran yang saat ini kita sedang pelajari. Maka jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Padahal begitu indah. Kita itu dengan Allah susah sekali. Untuk menghadirkan Allah itu susah. Maka Allah memberikan jalan cuma dua. Salat dan baca Al-Quran. Jelas. Definisi Al-Quran ini jelas. Kalamullah. Ini firman Allah. Perkataan Allah. Tapi tanya pada diri kita. Berapa banyak dari kita yang meluangkan waktu untuk berbincang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua interaksi kita dengan Al-Quran berpahala. Jangankan membaca, mendengarkannya saja mendapatkan pahala. Membacanya apalagi. Bahkan membacanya orang yang terbata-bata sekalipun mendapatkan 2 pahala. Kurang apalagi. 24 jam waktu yang diberikan Allah kepada kita. Pertanyaannya, berapa banyak waktu yang kita sisakan untuk Al-Quran? Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah hal yang sangat sederhana bagaimana Al-Quran ini menjadi titik dasar pijakan di mana Islam itu bisa bangkit kembali. Jika kita semakin jauh dari Al-Quran, maka jangan harap kebangkitan dan kejayaan Islam itu akan bangkit kembali. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah melanjutkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Di mana Allah memerintahkan kepada kita sabar bersama siapa? Orang-orang yang terus berdakwah, memperjuangkan agama Islam di pagi dan petang mereka. Maknanya apa? Allah bertanya kepada kita, apa peran kita untuk mendakwahkan agama Allah ini? Apakah peran kita hanya menjadi muslim yang egois saja, yang hanya cukup saya berislam, saya tidak peduli dengan orang lain? Tidak bisa. Ketika Allah menyampaikan fadzakir innama anta mudzakir, beban dakwah itu ada pada setiap pundak kita. Semuanya, siapapun kita, entah itu ustadz, kita itu tukang bangunan, kita itu tukang parkir dan sebagainya, beban dakwah itu ada pada diri kita. Maka yang diajarkan oleh Allah adalah berdakwah, dan ketika berdakwah sabar, karena jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jalan dakwah itu berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi, bukan kita, Nabi itu sampai berdarah-darah. Ibrahim alaihissalam sampai dibakar, Musa dikejar, nabi-nabi yang lain bahkan dipenggal. Itu dakwah. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah ketika nanti Allah bertanya, apa peranmu untuk agama ini? Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah? Maka peran yang kedua ini adalah peran yang cukup besar, di mana kita harus mengambil peran untuk bisa berdakwah bersama-sama mendakwahkan agama Allah ini. Dan yang terakhir jamaah rahimakumullah, di potongan ayat ke-28 Allah masih menyampaikan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kalau kita sudah berkembali kepada Al-Quran, kita sudah mau berdakwah, maka jaga keistiqomahan kita dengan prinsip jangan mengikuti orang-orang yang lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita jika dikatakan kita ini sebagai seorang binatang, kita marah. Lantas bagaimana jika kita dikatakan binatang oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tanyo menyoikan ligop ikah lagi binatang, hidro lagi binatangnya cukup berat sakit hati. Lantas bagaimana jika Allah yang mencela kita, kita seperti binatang? Bukankah Allah sudah mengatakan walaqad dzara'na li jahannam, lam dan qad, dua-duanya harfu taukid di sana. Benar-benar sungguh itu akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam siapa? Minal jinni wal ins. Kebanyakan itu adalah manusia dan jin. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati enggak dipakai. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata enggak dipakai. Lahum adhanun la yasma'una biha, dikasih telinga pun tidak bisa dimaksimalkan. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Orang seperti itu adalah orang yang seperti binatang. Siapa yang berani protes?
Tidak sampai di situ, balhum adol, kata Allah. Jika al-am itu binatang ternak, kita lebih hina daripada binatang ternak, daripada sapi, daripada lembu, daripada kambing. Allah menyampaikan balhum adol, kita punya potensi lebih hina seperti anjing dan babi. Siapa? Ulaika humul ghafilun, orang-orang yang lalai. Maka kita punya sikap al-wala wal bara. Kepada orang-orang yang berdakwah kita dukung, kita sama-sama berjuang di agama Allah. Tapi kepada orang yang menyelewengkan agama Allah, mohon maaf, kami tidak mau berurusan dengan mereka. Kita akan lihat begitu banyak orang sekarang yang ingin mendekonstruksi syariah. Al-Quran harus diperbarui. Pertanyaan tentang keotentikan Al-Quran itu benar atau tidak. Berapa banyak orang-orang yang mengingkari hadis atau disebut dengan ingkarus sunnah. Hal-hal seperti ini mungkin luput dari kehidupan kita. Sehingga apa? Kita hanya hidup menjadi muslim yang egois. Yang penting saya sholat, yang penting saya beribadah, saya rajin bersedekah, saya rajin berpuasa, urusan lain saya tidak perlu tahu. Maka jamaah rahimakumullah, 3 hal ini menjadi cikal bakal kembalinya bangkit kejayaan Islam. Dari 3 hal ini, apakah tanda-tanda ini sudah tampak pada kehidupan kita? Jika memang sudah tampak, alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah semoga kekuatan umat Islam itu bisa kembali seperti dahulu. Jika memang tidak, maka beban ini ada pada diri kita. Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah mempertanyakan apa peran yang kita lakukan untuk mendakwakan dan memperjuangkan agama Islam, dan kita berkatakan, ya Allah, kami tidak melakukan apapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin.